Ih, selalu aja gitu ngancamnya, nggak ada yang lain apa? Dengan wajah agak kesal, terpaksa keluar dari kamar mandi. Dia menutup pintu itu perlahan. Anggi bernapas lega, akhirnya bisa fokus dengan kegiatannya. Namun saat dia sudah mulai ngeden, tiba-tiba pintu kamar mandi kamar terbuka. Jangan lupa panggil aku kalau sudah selesai. Anggi berteriak karena sudah terlalu kesal kepada suaminya. Ayolah, apakah dia ini anak balita yang masih membutuhkan bantuan orang lain saat melakukan apapun? Apa harus buang air saja di koloni seperti itu? Benar-benar keterlaluan. Di meja makan, Anjani sudah menyiapkan berbagai macam lauk pauk untuk menyambut kepulangan menantu tersayangnya. Plak, Anjani memukul punggung tangan Aldi dan yang lain hendak mengambil pedas yang sudah Anjani buatkan khusus untuk Anggi. Jangan makan yang itu, makanan yang lain saja. Ini makanan kesukaan Anggi. Plak, lagi-lagi Anjani memukul punggung tangan Aldi saat dia hendak mengambil ayam pop. Ini juga untuk Anggi. Anjani mengangguk. Aldi menggelengkan kepalanya. Dia tidak jadi makan dan memilih untuk bersandar pada sandaran kursi sembari menyilangkan kedua tangannya. Bibirnya mengerucut kesal. Jangan marah, ini makan ini aja. Bima mengambil piring berisi telur mata sapi dan memberikannya kepada Aldi. Hei, taruh itu. Anjani menatap Bima tajam sembari menunjuk piring berisi telur mata sapi yang masih Bima pegang. Kalau semua makanan ini untuk Anggi, lalu kita makan apa? Makan angin. Bima ikut-ikutan merajuk. Selang beberapa waktu, Rehan turun dengan Anggi yang ada dalam gendongannya. Tuh, si bayi besar udah turun, ucap Aldi masih dengan nada ketusnya. Kalian kenapa? Tanya Anggi sesaat setelah Rehan mendudukkannya di atas kursi. Aldi dan Bima memalingkan wajah mereka dari Anggi. Anggi mengangkat bahunya acuh, merasa tidak peduli, dan Anggi rasa sudah menjadi hal yang lumrah kalau kedua orang ini merajuk tak karuan. Makan, Anggi. Anjani menaruh berbagai lauk di piring Anggi. Sementara Rehan dia membantu Anjani menaruh nasi di piring istrinya. Layani aja Tuan Ratu, dengus Aldi semakin kesal. Anggi tersenyum. Kini dia tahu kenapa Aldi merajuk pagi-pagi seperti ini. Iganya enak banget ibu, pedas manis, gurih, semuanya pas. Ini benar-benar iga pedas manis terenak yang Anggi makan. Anggi sengaja mengompori Aldi yang kini sudah melirik semua masakan Anjani kembali. Sudahlah, makan saja, tuh iganya masih banyak kok. Tanpa menunggu basa-basi, Aldi dan Bima langsung menyerbu makanan yang tadi sempat ingin mereka makan. Jangan berebut, Anjani memaki karena Bima dan Aldi malah berebut meja makan berantakan. Terima kasih. Hai, ibu nggak masak. Aldi dan Bima malah menjulurkan lidah mereka kepada Anjani. Siapa suruh tadi Anjani melarangnya untuk makan. Alhasil ungkapan terima kasih itu mereka sampaikan hanya untuk Anggi. Anggi terkekeh melihat tingkah absurd kedua adik iparnya. Akhirnya dia bisa pulang lagi ke rumah dengan perasaan yang lebih lega. Tidak ada beban di dalam hatinya. Dia juga memiliki seorang bayi. Apa dokter sudah memberikan kejelasan tentang kehamilanmu? Tiba-tiba Jaya berbicara hingga membuat semua orang menatapnya tidak suka. Karena semua orang sudah berusaha menahan diri agar mereka tidak bertanya meskipun mereka sangat kepo. Anggi belum tahu ayah, masih belum pasti. Anggi meminta maaf di dalam hati. Berkali-kali dia terpaksa harus berbohong karena dia ingin menghukum suaminya, juga ingin memberikan sang suami sebuah kejutan. Rehan mengusap kepala Anggi perlahan, menatapnya dengan tatapan penuh cinta dengan senyum yang menenangkan. Apapun hasilnya nanti, aku akan tetap berada di sisimu. Kita semua akan selalu mendukungmu. Anggi mengangguk. Entah kenapa dia menjadi merasa bersalah karena sudah merahasiakan ini dari semua orang. Maafkan Anggi om, tunggu sebentar lagi. Kalau janin ini benar-benar bisa bertahan, Anggi akan memberitahu om. Kapan kamu akan nikah Bima? Tiba-tiba Anjani memalingkan wajahnya, mengalihkan pembicaraan karena tidak ingin membuat Anggi sedih. Lah, kenapa jadi Bima sih? Nikah nanti aja, kerjaan aja belum pasti. Jaya mendengus. Ayah udah bilang kerja di perusahaan ayah. Aldi juga ikut di sana kok. Enak kan Al kerja di bagian keuangan? Enak apanya ayah? Aldi pengen gabung sama Anggi aja. Repot kerja di divisi keuangan.
Selisih koma aja bikin kepala puyeng. Rehan terkekeh. Lagi pula Jaya ini ada-ada saja menghukum Aldi yang tidak mau bekerja dengan langsung memasukkan dia ke bagian keuangan. Belajar saja, dia malas apalagi kalau harus hitung-hitungan tiap hari. 1 bulan lagi kamu harus bertahan di sana, Al. Kalau kamu bisa, selanjutnya kamu bebas mau kerja di divisi apa saja. Nah, kamu Bima, kamu mau kerja apa? Bima mengerlingkan matanya. Bima udah bilang, Bima ini pengen jadi pengembang ayah. Saat ini, Bima sedang membuat game online sendiri. Tapi Bima masih kekurangan sponsor. Ayah mau nggak jadi investor di perusahaan yang sedang Bima kembangkan? Kalau mau bikin usaha itu kerja keras. Cari relasi dengan kemampuan kamu sendiri. Ikuti jejak Rehan. Dia aja bisa narik investor dalam maupun luar negeri. Bahkan menarik anak orang aja dia bisa. Makanya belajar dari kakak kamu. Kalau kamu mau kenalan sama anak teman ibu, ya dia cantik loh. Nggak kalah lah sama Cole. Nggak mungkin ada yang secantik Cole ibu. Bima nggak tertarik. Om, apa hari ini Om akan kerja? Anggi bertanya karena sejak dia di rumah sakit sampai sekarang dia sudah 4 hari di rumah. Rehan enggan untuk pergi ke kantor. Alasannya ya tentu saja Anggi. Memang apalagi yang bisa membuat orang penggila kerja malah diam di rumah menemani sang istri. Mengerjakan proyek miliknya yang sempat tertunda di kantor ada ayah. Biarin aja ayah kerja, aku masih pengen di rumah. Rehan malah menggeser meja lipat di atas paha Anggi menggantikan dengan kepalanya sendiri menatap wajah istrinya dari bawah sembari memeluk pinggang istrinya erat. Om nggak berpikir untuk berhenti kerja kan? Kalau Om nggak kerja nanti siapa yang akan menafkahi Anggi? Rehan langsung bangun dan memeluk Anggi, menggosokkan kepalanya di antara leher Anggi hingga membuat wanita cantik itu memekik geli. Om, hentikan. Rehan tidak berhenti, dia malah semakin gencar menggelitik Anggi sampai ke perutnya. Jangan sana please. Permohonan Anggi dikabulkan oleh pria itu, namun namanya juga Rehan. Dia begitu pantang untuk menyerah. Dengan gerakan cepat, dia membaringkan Anggi dan mengkukung wanita cantik itu di bawah tubuhnya. Anggi sedikit terkejut. Dia membulatkan matanya tak kala Rehan mulai mendaratkan ciuman-ciuman basah di bibirnya. Aku masih sanggup untuk menafkahimu seumur hidup meskipun aku tidak bekerja. Rehan berbisik tepat di samping telinga Anggi, mengecup leher Anggi sekilas lalu menggigit daun telinga sang istri gemas. Aku tahu aku tidak akan menyentuhmu. Rehan beranjak dari tempat tidur saat Anggi sudah terbawa suasana dan sepertinya wanita itu sudah sangat ingin melakukan sesuatu yang lebih. Anggi berteriak saat Rehan malah melengus pergi. Begitu saja. Suaminya itu tersenyum sembari membuka pintu kamar. Aku akan mengambilkan es krim untukmu. Anggi melemparkan beberapa bantal ke ambang pintu. Rehan malah terkekeh dan langsung pergi begitu saja. Anggi mengacak rambutnya frustasi, merasa terjebak dengan permainannya sendiri. Anggi memang meminta jatah libur untuk 2 minggu ke depan, tapi dia malah tidak menyangka kalau suaminya akan menggodanya terus-menerus seperti ini. Anggi ingin kembali mengumpat namun dia hendak membuka bibirnya, mual itu kembali datang. Anggi membekap mulutnya lalu berlari ke arah kamar mandi, mencoba untuk memuntahkan isi perutnya namun tidak bisa. Di depan cermin itu Anggi menatap pantulan dirinya sembari mengelus perut. Haruskah aku memberitahu om itu? Di tempat lain, lebih tepatnya sebuah perusahaan investasi terbesar di kota itu, Bima sedang duduk gelisah. Pasalnya dia sudah memiliki janji dengan seorang CEO perusahaan yang mungkin saja akan menanam saham di perusahaan rintisan miliknya. Tuan Bima, silakan masuk, Anda sudah tinggi. Seorang karyawan yang sepertinya adalah sekretaris dari CEO perusahaan tersebut mempersilahkan Bima untuk masuk. Bima pun mengangguk, merapikan penampilan dan sesekali berdaham untuk mengecek keadaan suaranya. Tok tok tok, masuk, sahut orang dari dalam. Bima masuk meski dengan perasaan yang gugup. Semua temannya sudah menaruh harapan yang besar kepada Bima. Kalau dia sampai tidak mendapatkan investor, maka teman-temannya pasti akan sangat kecewa.
Selamat siang, Pak.